Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dian dimain lagi. Dan kali ini gak mau bikin video yang ribet-ribet, lagi gak mau nge-review, lagi gak mau unboxing, gak mau bikin first impression juga. Tapi lagi pengen bikin video yang santai-santai aja sebenarnya. Ini video santai pertama yang dibikin di channel ini. Yuk. Agak awkward ya bikin video kayak gini ya. Jadi sebenarnya masih ada banyak yang harus di-review, dicobain. Masih ada ROG Phone yang kemarin kita unboxing, masih ada handphone baru lagi dari brand yang warnanya hijau, masih ada VivoBook yang belum dicobain, ada di lemari sana, masih ada beberapa TWS, ada juga smartwatch, ada juga mouse yang harus dikerjain. Cuma lagi agak mumet aja dan pengen bikin video yang santai-santai aja. Jadinya gue buka Q&A di Instagram semalam dan gue janji untuk di shoot langsung abis subuh. Kalau pertanyaannya banyak, dan pertanyaannya alhamdulillah lumayan banyak, kita akan cobain jawab pertanyaannya satu-satu kali ya. Tapi gak semuanya, yang seru-seru aja. Kita cek dulu pertanyaannya. Nih, waduh banyak banget nih. Ada yang minta siksa ulang Redmi Note 9 segala macam. Pertanyaan yang pertama dari Abdurrahman Halim. Bang, kalau nyiksa HP siang bisa nggak? Soalnya subuh pasti adem. Ini pertanyaan yang suka muncul kali ya. Kalau nyiksa HP bisa nggak siang? Kalau subuh adem? Sebenarnya nggak bisa. Karena kalau nyiksa HP itu prosesnya, pertama gue harus nyiapin handphonenya. Itu mungkin butuh 1-2 hari, tergantung koneksinya lagi bener apa enggak. Jadi gue harus downloadin semua aset kan. Kalau udah selesai asetnya semua di download, waktunya nyiksa itu bisa makan waktu 3 jam. Itu nyiksanya doang, main gamenya doang itu bisa makan waktu 3 jam pak. Jadi kalau misalnya main game 3 jam di siang-siang, taruhlah jam 11 siang, maka di tengah-tengah gue baru bisa selesai jam 2. Habis itu gue harus ngeditnya bisa 3 jam lagi. Nanti selesainya jam 5. Habis itu gue harus upload. Karena video nyiksa itu selalu 60 fps, uploadnya itu bisa 2-3 jam lagi. Jam 8. Dan kalau siang-siang gue kerja hari biasa. Kalau hari Minggu pastinya main sama keluarga. So mohon maaf kalau siang-siang gak bisa. Jadi emang harus dikerjain antara malam banget atau subuh. Dan subuh di Depok, di Tapos tempat gue itu gak adem. Ini subuh dan gerah. Gue nyalain kipas di bawah sana. Panas pak. Lanjut, YouTube itu kerja sampingan atau apa? YouTube itu kerja sampingan atau apa ya? Sebenarnya gue masih punya pekerjaan sendiri. Pekerjaan utama itu gue di salah satu startup yang bikin aplikasi tryout buat kalian nih yang masih sekolah, terutama yang SMA dan SMP, SD juga ada sebenarnya. Jadi teman-teman gue tuh ada yang bikin startup, bikin aplikasi tryout dan gue join di sana. Kalian yang mau nyobain, kalian bisa download NF Juara namanya, aplikasinya ada di Android dan link downloadnya nanti gue taruh di bawah. Mereka juga sering bikin TO gratis di setiap tanggal 9, jadi tryout UTBK buat masuk kampus negeri gratis. Tanggal 9 kalian pantengin aja Instagramnya @nfjuara.id dan di situ gue bertugas untuk megang digital strateginya. Jadi campaign digitalnya gue pegang di sana. Jadi YouTube itu sebenarnya masih menjadi side hustle, masih menjadi sampingan. Makanya kalau misalnya harus syuting siang-siang itu nggak bisa karena gue harus kerja. Ini ada juga nih dari Rian Fitrian Syah 3. Gimana cara mulai YouTube bang? Ilmunya bang bisa di-share. Mulai YouTube yang paling pertama itu adalah bikin akun YouTube. Udah gampang ya, bikin akun Google sebenarnya. Bikin akun Google itu kan nanti nyambung ke YouTube. Terus teman-teman bisa bikin channel YouTube dari akun Google tersebut. Habis itu teman-teman langsung aja upload video, bikin video, habis itu diedit, habis itu diupload. Dah, gitu doang. Dan gak usah mikir banyak-banyak, gak usah mikir beli kamera dulu. Pakai kamera yang ada. Biasanya handphone yang kalian pegang itu zaman sekarang kameranya sebenarnya udah mumpuni, tinggal kalian aja gunakan dengan baik. Misalnya kok gambarnya kurang terang, ya udah tambahin lampu yang gampang-gampang aja. Pokoknya cari tutorialnya, cari hacknya, cara gampang untuk bikin lampu video segala macam itu banyak banget di YouTube dan kalian bisa ikutin. Terus nanti gimana caranya biar dapat duit? Buat dapat duit YouTube itu mengharuskan
video kita ditonton 4.000 jam. Dan juga ada subscriber 1.000 minimal. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat monetize, itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. 4.000 jam tayang ya, bukan 4.000 menit. Jadi kalau 1 jam itu ada 60 menit, harus ada yang nonton berapa tuh? 60 kali 4.000, 240.000 menit ditontonnya. Jadi sekarang tuh banyak banget yang bikin sub for sub buat dapetin 1.000 subscriber dan view for view buat dapetin 4.000 jam tayang. Gue sangat tidak menyarankan karena YouTube tahu YouTube tahu dan suatu hari bisa jadi tiba-tiba subscribernya berkurang dan monetize-nya ditarik karena syarat minimalnya hilang. Terus juga selain YouTube tahu, kalau kalian main YouTube, main ya dalam tanda kutip, kalau kalian aktif di YouTube, itu kalian kan pengen dapetin uang ya, bisa jadi ada yang jadi pekerjaan utama segala macam. Nah, salah satu uang yang paling besar itu sebenarnya adalah dari kerjasama sama brand. Misalnya ada brand yang ngasih handphone, itu kan udah lumayan tuh. Ada brand yang ngasih project, bikin video ini yo bareng sama kita, nanti ada ininya lah, ada fee-nya gitu. Nah, brand itu tahu guys, kalau misalnya kalian sub for sub atau view for view, itu brand itu tahu karena datanya tuh aneh. Sub for sub, subscribernya banyak, yang nonton nggak ada, ditambahin view for view, yang nonton banyak, subscribernya nggak ada, atau sama-sama subscribernya banyak, yang nonton juga ada, tapi kok nggak ada interaksi di kolom komentar segala macam, kayak gitu-gitu tuh ketahuan lah. Jadi kalau mau berkarya di YouTube, bikin yang wajar-wajar aja lah. Gak usah pakai gitu-gituan segala. Tips mau jadi game streamer? Nggak tahu, karena saya jadi game streamer juga nggak bertahan 1 tahun. Jadi nggak punya tips apa-apa. Oke. Ada yang nanya nih, DC D3 STA 30, bang pekerjaan selain YouTube apa bang? Tadi udah dijawab di salah satu startup NF Juara. Lanjut lagi, ada nih Fikar Adria, jelaskan kenapa nama channel YouTube-nya Main Lagi. So, channel YouTube Main Lagi dimulai di tahun 2017 pertengahan, kayaknya bulan Juni atau bulan Juli 2017. Abis lebaran 2017 itu gue mulai channel YouTube. Namanya Main Lagi karena dulu kontennya itu adalah tentang main game PS4. Jadi gue kasih nama Main Lagi. Dulu khawatir sih sebenarnya karena konten-konten gaming itu bahasanya kasar-kasar banget dan toxic gitu ya. Gue khawatir penontonnya banyak banget yang masih muda dan mereka udah disajikan sama konten-konten yang toxic. Jadi gue pengen masuk dengan ngasih konten yang beda lah, konten yang gak toxic, sopan. Cuma turns out emang gak ada yang nonton. Kayaknya gamer-gamer bocil itu lebih senang nonton yang toxic. Jadi ya gitu deh, gue pivot, ganti jadi ke tech review. Anak terakhir, kesan jadi reviewer HP apaan bang? Bagus kesannya, banyak banget yang menarik ya. Jadi ketika gue jadi tech reviewer, yang mengagumkan adalah teman-teman tech reviewer itu semuanya baik-baik dan no drama, nggak ada drama. Ada 1-2 drama, cuma ya masih nggak ada apa-apanya sih ya dibandingkan komunitas yang lain. Kayak misalnya teman-teman yang udah besar itu, Sobat HP. Wah, Sobat HP Om Moldi dan Om Irwan itu ramah banget. Om Diar ramah banget. Siapa yang gak ramah? Gak ada, semuanya ramah. Jadi kalau ngumpul di grup WhatsApp ataupun pas lagi ada event, kita tuh semua kayak ngumpul ketemu sama teman-teman main aja karena udah biasa komunikasi juga. Jadi kayak ngumpul bareng teman, makan bareng. Lagi corona begini juga kita kangen, pengen ngumpul bareng. So, jadi tech reviewer itu asik dan menyenangkan karena orangnya baik-baik, komunitasnya juga nggak toksik, bagus, sehat. Nih, Naufal Fikri Al-Ghifari, jadi tech reviewer sejak kapan bang? Jadi gue jadi tech reviewer itu sejak gagal jadi game streamer. Jadi tech reviewer itu sejak kira-kira 2 tahun ke belakang lah ya. 2 tahun ke belakang. Dulu awalnya gue bikin video nyiksa Pocophone dan itu rame banget karena Pocophone waktu itu ternyata hype-nya tinggi. Jadi gak sia-sia gue jalan abis subuh ke mall Cibubur Junction untuk ngantri Pocophone yang baru bisa dipegang jam 10. Bang, kenapa MIUI RAM manajemennya jelek? Jeleknya gimana nih? Kalau menurut gue MIUI itu sebenarnya RAM manajemennya gak jelek, cuma dia agresif.
Jadi MIUI itu menurut gue pribadi dia sangat menjaga supaya handphonenya Xiaomi ini nggak nge-lag, nggak lemot gitu ya. Jadi dia agresif banget. Apapun yang ada di belakang bunuh aja. Apapun aplikasi yang masih berjalan di belakang di kill, dihapus, nggak dipakai. Jadi bukan jelek ya, tapi lebih cenderung ke agresif. Nah, itu cara yang ditempuh sama Xiaomi kayaknya supaya handphonenya itu nggak terasa lemot. Dan ya itu pilihan sih. Nih, Nisa It Ruby, Bang, ada nggak rencana bikin video rekomendasi HP buat gaming sesuai rentang harganya 1 juta, 2 juta dan seterusnya? Rencana sih ada, cuma masalahnya adalah untuk kondisi sekarang gua nggak menyimpan handphone. Jadi handphone yang udah di review itu selalu gua lepas dan gua jual lagi di Tokopedia. Kayak ini misalnya ini Oppo Watch juga sebenarnya lagi gua taruh di Tokopedia. Untuk bikin rekomendasi itu sebenarnya nggak mudah. Kalau misalnya handphonenya keluar di bulan Januari, gue bikin rekomendasinya di tengah tahun atau di akhir tahun, gue harus lihat lagi nih handphonenya masih recommended nggak handphone ini 1 jutaan, 2 jutaan gitu ya. Jangan sampai gue bikin video di akhir tahun tapi gue menggunakan pengalaman yang gue pakai di awal Januari gitu, dan itu jadi nggak valid rekomendasinya. So, untuk membuat video rekomendasi, gue harus nge-keep handphone itu tuh, dan gue cobain lagi, dan gak bisa gue jual. Jadi, gue gak mau bikin rekomendasi yang abal-abal. Buat saat ini gak bisa gue bikin rekomendasi, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk gue nge-keep handphone banyak-banyak. Jadi, abis di-review, pasti gue jual. Gitu. Ada Saputra Amri, Bang, kalau mau main Among Us gue ikut. Yuk, kapan-kapan kita main Among Us bareng-bareng. Tapi gue kayaknya gak bisa pengumuman di YouTube. Pengumumannya pasti di Instagram. So, pantengin Instagram. Insya Allah kapan-kapan kita main Among Us bareng. Musri Hendra, Abang tinggal di mana? Gue tinggal di daerah Depok, di daerah Tapos. Jadi buat yang tinggal di Tapos, shout out di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan abis corona kali kita bisa ketemu-ketemu ya, minum-minum teguk bareng lah, minum haus bareng gitu ya di Tapos. Tapos cuma itu doang, gimana dong? Paling-paling banter ke Trans Studio Mall di Cibubur. Kalau sudah tidak corona, jadi ya di daerah-daerah situlah. Oke, ini terakhir nih. Ada permintaan untuk room tour dari RZ Rai. Room tour perlu gak ya? Karena gue gak punya room khusus. Ini semua ada di ruang tengah keluarga. Mungkin bukan room tour kali ya. Kalau ada yang mau tahu untuk setup meja kerja, tulis di kolom komentar. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Ini video yang sangat simple dan mungkin agak cukup lama ya. Sekali-sekali lah bikin video kayak gini, gak apa-apa kan ya. Bukan video tag terus. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya lagi, silahkan follow Instagram aja ya. Instagramnya, linknya ada di deskripsi di bawah. Insya Allah kalau waktunya senggang dan kalau misalnya gue lihat, insya Allah gue bales. Karena gue gak suka ada message request di Instagram. Jadi pasti gue accept dulu, abis itu gue coba balas. Kalau misalnya balasnya tipis-tipis atau balasnya lama, ya mohon dimaafkan karena gak terus-terusan on Instagram. Buat kalian yang suka sama video kali ini, silahkan di like. Buat kalian yang gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan lah. Gak usah gue ajarin lah ya. Buat kalian yang suka banget, itu ada tombol warna merah tulisannya subscribe. Itu kayaknya bukan tombol, tapi percayalah itu tombol. Coba dipencet, pasti warnanya jadi abu-abu. Pencet coba sekarang. Oke, gue Dian dari Main Lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.